pintu-pintu generasi selanjutnya. Luar biasa hebatnya. Lihat bagaimana aku dan dia mirip kan? Akhirnya tidak dipakai lagi. Nih, apa takut sama besi mati itu? So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film ada Nobita yang baru saja nih pulang sekolah dan berniat ingin menyembunyikan hasil ujiannya dari sang ibu. Beruntungnya saat ibunya datang, kertas ujian tersebut tidak ketahuan dan Nobita pun disuruh pergi ke bawah untuk mandi. Sementara si Doraemon sedang tidur terlelap sampai akhirnya muncullah sebuah portal di atasnya yang mencuri lonceng kalungnya. Doraemon akhirnya menyadari kalau loncengnya hilang. Dia pun panik nih dan meminta bantuan Nobita untuk mencarikannya lonceng itu. Nobita sudah memberikan beberapa alternatif seperti membeli lonceng yang baru atau menggunakan lonceng lain dengan beberapa bentuk dan pilihan yang modern. Akan tetapi Doraemon tetap menolaknya. Dia tidak menginginkan lonceng yang lain. Dia ini hanya mau loncengnya itu karena menurutnya lonceng itu sangat berharga baginya dan tidak tergantikan oleh apapun. Di situ Nobita pun memiliki ide nih untuk meminta alat seperti detektif yang bisa mencari barang yang hilang, dan Doraemon pun akhirnya menggunakan perlengkapan detektif Sherlock Holmes-nya. Menurut lensa detektifnya, loncengnya Doraemon berada di Museum Alat-alat Ajaib abad ke-22 dan pelakunya bernama Kaito Deluxe. Mereka pun masih kekurangan informasi tentang siapa nih Kaito Deluxe ini, dan alhasil Doraemon pun memanggil Dorami untuk meminta bantuannya. Di situ Dorami memberikan mereka tiket masuk ke museum tersebut dan sebagai gantinya Doraemon akan memberikannya 20 melon pan. Satu tiket itu berlaku untuk 5 orang. Dan akhirnya Nobita pun berencana nih untuk mengajak Shizuka. Tetapi sayangnya di sana dia juga bertemu dengan Giant dan juga Suneo. Setelah dijelaskan semuanya, Giant dan juga Suneo pun tertarik untuk ikut membantu mereka. Dan akhirnya mereka pun pergi nih menuju museum tersebut. Duduk yang tenang biar Salam, Osaru Bukai. penduduknya belajar. Di sisi yang lain ada seorang remaja sepantaran dengan Nobita. Dia sedang menunjukkan alat ciptaannya kepada pamannya. Sampai akhirnya Nobita dan teman-teman pun datang dan kehadiran mereka pun langsung disambut nih dengan ramah oleh paman tersebut. Paman dan anak itu yang bernama Kuruto merupakan penjaga museum itu. Dan di sini Kuruto ini masih penjaga magang di sana dan dia disuruh untuk mengajak Nobita bersama teman-temannya berkeliling ke museum. Di situ Doraemon menjelaskan tujuannya datang ke sana karena ingin mencari sosok yang bernama Kaito Deluxe, dan seketika mereka berdua pun kaget mendengar nama itu. Yang ternyata nih Kaito Deluxe ini juga pernah mencuri barang-barang di museum ini. Salah satunya adalah senter pembesar. Mereka juga memberitahu kalau Kaito Deluxe telah mencuri loncengnya Doraemon. Akan tetapi paman tersebut mengatakan kalau ia sama sekali tidak lihat ada lonceng itu di museum ini. Paman itu pun pergi sembari ingin mencari tahu informasi tentang Kaito Deluxe, yang sementara Nobita dan teman-temannya disuruh nih untuk menikmati waktu santai mereka berkeliling di museum. Di dalam sana mereka melihat ada pintu kemana saja generasi yang pertama yang merupakan ciptaan dari Profesor Hartman, yang ternyata dia adalah kakeknya Kuruto. Karena museum ini terlalu luas, mereka pun diberikan alat pelacak di tubuh mereka agar nanti jika terpisah atau tersesat akan memudahkan Kuruto untuk mencari mereka. Pintu kemana saja pun terbuka dan mereka segera memasuki pintu itu untuk melihat museum tersebut. Alat milikmu yang terjatuh sama. Kalau ini kembaran Suneo. Di sana mereka tampaknya bersenang-senang melihat peralatan-peralatan modern abad 22 dan sampai akhirnya Doraemon mendengar ada suara sebuah lonceng. Dia pikir itu adalah loncengnya. Sayangnya saat dihampiri itu bukan lonceng miliknya, melainkan lonceng milik robot pemancing. Mereka pun akhirnya bersenang-senang di sana sembari memancing bersama. Ayo, bagaimana kalau kita adu cepat Doraemon?
Mereka juga mengunjungi robot penjaga generasi yang pertama nih, merupakan robot raksasa yang berbahaya. Namun sekarang sudah tidak berfungsi lagi, jadi aman. Robot ini diciptakan sejak museum ini berdiri dan masih dikendalikan secara manual. Karena dianggap sangat membahayakan, akhirnya tidak pernah dipakai lagi. Singkat cerita, mereka pun pergi dari sana nih, tanpa mereka sadari kalau ternyata robot itu hidup. Dan ada sosok misterius di dalam robot itu yang sedang mengawasi mereka. Mereka pun akhirnya pergi dari sana dan melanjutkan tur mereka di museum tersebut. Disebut juga bola merah. Mereka pun bertemu dengan detektif Mustard yang ternyata dia juga sedang menyelidiki nih barang hilang yang dicuri sama Deluxe. Sementara di sisi lain ada Kuruto yang tampaknya sedang menyelinap masuk nih ke sebuah ruangan rahasia dan bertemu dengan Profesor Pepra. Kuruto dengan Pepra memiliki hubungan sebagai guru dan juga murid. Di situ detektif itu bercerita kepada mereka nih kalau dia mendapatkan berbagai laporan yang aneh tentang museum ini dari para pegawai di museum itu. Dimulai dari teh dan gula yang hilang, suara-suara misterius, dan sampai akhirnya muncul rumor nih kalau museum ini berhantu. Dan Mustard sedang menyelidiki para pegawai di sana apakah ada keterkaitannya dengan Deluxe atau tidak. Selain itu, Giant dan juga Sunio sedang bermain-main dan tidak sengaja nih mereka memasuki terowongan pengubah ukuran yang akhirnya tubuh mereka pun menjadi kecil. Di saat ingin menggunakan terowongan itu kembali, sayangnya terowongan itu sudah dibawa pergi nih untuk diservis. Giant Sunio pun akhirnya pergi untuk bertemu dengan teman-temannya. Namun sayangnya mereka justru salah ruangan dan di sana mereka melihat sosok besar menyeramkan nih yang misterius. Sementara itu di sisi yang lain ada Doraemon dan Nobita juga Shizuka yang juga tidak sengaja masuk ke dalam portal dan tembus ke lorong yang dimasuki sama Giant dan Sunio. Sementara di sisi yang lain ada Giant dan Sunio yang tidak sengaja melihat ternyata direktur museum itulah yang menjadi penjahat utamanya. Dia sedang berencana untuk mengumpulkan 4 alat lagi. Sementara di sisi yang lain karena Nobita menginjak lantai pembatas, alhasil alarm penjaga pun terbunyi nih dan direktur pun pergi menuju ke ruangan dasar. Di situ Doraemon dan Nobita dan Shizuka pun akhirnya bertemu dengan direktur. Di sana mereka memasuki ruangan yang isinya adalah mesin untuk memproduksi tenaga surya. Mesin itu adalah merupakan ciptaan dari Profesor Pepra dan Hartman. Sampai suatu hari Pepra melakukan kecerobohan dan membuat energi tenaga suryanya tidak terkendali. Yang beruntungnya Profesor Hartman berhasil mencegah hal buruk terjadi dan sejak kejadian itu Profesor Pepra dihukum dan izin penelitiannya dicabut. Setelah kejadian itu Profesor Hartman pun menemukan batu full metal yang dapat digunakan nih sebagai sumber energi untuk alat-alat modern ciptaannya. Sementara kabar tentang Profesor Pepra pun sampai sekarang tidak ada yang tahu keberadaannya. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Giant dan Sunio. Di situ Giant dan Sunio yang sudah tahu kebenarannya memilih untuk tetap bungkam dan menunggu waktu yang tepat untuk mengatakan yang sebenarnya kepada teman-temannya. Mereka pun akhirnya pergi dan menginap di rumahnya Kuruto dan di sana mereka juga bertemu dengan Popon, peliharaannya Kuruto. Sementara di sisi yang lain ternyata Profesor Pepra masih hidup dan kabarnya pun terlihat baik-baik saja. Dia masih terus meneliti untuk menciptakan suatu penemuan yang bisa mengalahkan batu full metalnya Hartman. Malam harinya ada Doraemon yang sedang mengenang masa lalu saat dia pertama kali bertemu dengan Nobita nih dan menjadi sahabat pendampingnya Nobita. Di saat mereka sedang berantem, Nobita tidak sengaja menghilangkan loncengnya Doraemon dan disitulah Nobita pun berupaya keras untuk mencari loncengnya sampai menjelang malam. Hal itu membuat Doraemon terharu, tetapi beruntungnya lonceng itu berhasil mereka temukan di dalam sepatunya Nobita. Momen itu merupakan momen yang tidak terlupakan bagi Doraemon karena sejak momen itu Nobita dan Doraemon jadi lebih akrab. Singkat cerita pagi harinya mereka mendapati kalau museum ditutup sementara nih karena mereka mendapatkan surat ancaman dari Deluxe. Surat ancaman itu berisi kalau dia akan mencuri barang di museum itu tepat di tengah hari dan Nobita juga memiliki surat ancaman tersebut yang isinya kalau Deluxe akan mencuri kalungnya Doraemon. Mereka pun sudah yakin nih kalau pelakunya ternyata Deluxe dan kini mereka bersedia untuk ikut membantu direktur dan detektif untuk menangkap Deluxe. Seluruh anggota kepolisian pun datang untuk memperketat penjagaan di museum terutama di ruangan serba ada dan halaman belakang.
hilang. Di saat sedang menjaga ruangan serba ada, Direktur izin pergi untuk mengawasi halaman belakang sementara Kuruto izin nih pergi ke toilet. Tengah hari pun tiba dan Deluxe pun menyerang museum dan pasukan kepolisian. Di situ Giant dan Suneo sudah meyakini kalau Kaito Deluxe itu memang benar direktur museum. Karena sampai saat ini direktur belum sampai juga. Sampai akhirnya Kaito Deluxe pun datang menampakkan dirinya. Bukan di situ saja, Deluxe juga menggunakan mainan penembak bayaran nih untuk menjadi pasukannya dan menyerang Nobita dan teman-temannya. Kaito Deluxe pun berhasil pergi melarikan diri, sementara detektif menemukan benih kacang emas. Dari semua bukti dan dugaan yang ada, semua mengarah kepada Profesor Pepra. Dan di situ detektifnya langsung pergi nih untuk menyelidiki berkas tentang Pepra. Sementara direktur museum akan pergi mengurusi dokumen museum. Kemudian mereka, Nobita dan teman-teman yang sedang menuju ke tempat rahasia yang diduga menjadi nih tempat persembunyian Profesor Pepra. Di situ Kuruto segera mengabarai Profesor Pepra nih kalau ada penyusup yang akan masuk ke markas mereka. Dan di situ mereka berhasil mengalahkan robot ciptaannya Pepra. Apanya bisa membuat segalanya jadi batu? Tetapi tidak disangka kalau ternyata Kaito Deluxe muncul di sana nih. Dan hal yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata menurut analisanya Nobita, Kaito Deluxe adalah Kuruto. Jadi Kuruto ini yang sama mereka adalah Kuruto palsu dengan boneka peniru. Sementara Kuruto asli menjadi Kaito Deluxe. Kuruto menyamar menjadi Kaito Deluxe karena dia ingin menyelesaikan penelitian guru pembimbingnya, yaitu Profesor Pepra. Saat itu Profesor sedang menciptakan sumber energi baru yang bernama Pepra Metal, yang akan menjadi pengganti untuk sumber energi sebelumnya nih, yaitu Full Mental saat sudah habis. Sumber energi Pepra ini bisa digunakan untuk alat-alat kuno dan alat-alat yang sudah rusak. Sampai suatu ketika penelitiannya pun ketahuan oleh keamanan. Dia pun melarikan diri, tetapi dia meninggalkan 5 buah microchip Pepra di kelima benda. Dan salah satunya adalah loncengnya Doraemon. Itu juga alasan kenapa Pepra bersembunyi di museum, karena kelima benda itu berada di museum ini. Dia juga menciptakan Kaito Deluxe karena bantuan dan ajaran dari Profesor Pepra. Dan di situ Giant dan Suneo ingin mengatakan semuanya kecurigaan mereka kepada direktur. Jadi saat itu direktur memiliki deposito emas dan dia menaruhnya di dalam sebuah celengan ikan. Di saat dia pergi meninggalkan ruangan, temannya Kuruto masuk ke ruangan direktur dan minum teh manis di sana. Dia tidak sengaja menjatuhkan senter berkembang biak dan senter itu mengarah ke ikan itu. Alhasil benih-benih ikan itu terus berkembang biak nih dan semakin banyak. Benih-benih ikan itu diletakkan sama robot pemancing di halaman belakang. Dan sejak saat itu tiap tengah malam direktur akan mematikan alarm keamanan selama 3 menit hanya untuk memeriksa tiap ikannya. Malam ini tersisa 4 ikan yang perlu dia periksa. Dan makanya di saat mereka menjaga ruangan serba ada, direktur pergi untuk memeriksakan ikan yang tersisa. Yang beruntungnya deposito emasnya ketemu dan di situ dia menyamar jadi Kaito Deluxe karena dia mau membantu Profesor menemukan kelima microchipnya. Namun sayangnya mereka terlambat dan Pepra pun berhasil menyatukan kelima microchipnya. Yang tidak disangka semua benda-benda modern yang terbuat dari Full Mental menghilang, termasuk semua benda-benda canggih milik Doraemon. Di ruangan energi matahari buatan itu mulai tidak terkendali nih karena alat pengendalinya yang terbuat dari Full Metal, yang otomatis alat pengendalinya hilang. Kini mereka panik karena dikhawatirkan matahari buatan itu akan semakin membesar dan menyamai bumi. Kuruto pun tidak mau melihat guru pembimbingnya pesimis begitu saja. Dia berupaya untuk membangkitkan semangat gurunya, yang pada akhirnya semangat Pepra pun bangkit kembali nih dan dia bersedia untuk membantu mencari solusi dari masalah ini, yang dibantu dengan Nobita, kawan-kawan, juga Masat nih dan juga direktur. Sementara di sisi yang lain robot penjaga generasi pertama bangkit karena alat pengendalinya hilang. Alhasil robot itu bangkit dan menyerang mereka semua.
robot penjaga pun berhasil ditangani. Dan di saat mereka sudah pasrah dan tidak tahu harus melakukan apa, di situ Kuroto ingat kemampuannya Popon, yang mana dia mampu memakan apa saja tanpa mengeluarkannya lagi. Jadi ia pun meminta bantuannya Popon untuk melap energi matahari buatan itu. Pemulih keadaan. Yang beruntungnya semua benda-benda yang terbuat dari full metal pun kembali lagi nih, dan lonceng Doraemon pun berhasil ditemukan. Ternyata di sini. Nobita, terima kasih. Di dalam sepatuku. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.